Kenapa Mikhail Tal sangat sulit mengalahkan Leonid Stein? Kita pelajari teman-teman, apa yang dilakukan oleh Leonid Stein sehingga Tal mendapatkan kebuntuan saat menjalankan strateginya. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Leonid Stein memegang bidak putih dan Mikhail Tal memegang bidak hitam. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa nyalakan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Leonid Stein memulai dengan pion E2 langkah dan Mikhail Tal menaikkan pion C2 langkah. Terjadilah pembukaan Sicilian defense. Setelah putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Langkah berikutnya dilakukan Leonid Stein mengajak pertukaran pion di lini center dan diiyakan oleh Mikhail Tal. Setelah kuda pukul pion, Mikhail Tal mengeluarkan kudanya ke F6 mengancam posisi pion E4. Mudah saja, Leonid Stein menjaganya dengan kuda C3. Hitam pion A6 dan putih menaikkan gajah menyerang posisi kuda sekaligus mengepin posisi menteri. Mikhail Tal membackup kuda dengan kuda, lalu Leonid Stein mengeluarkan kembali gajahnya ke C4. Setelah menteri ke A5 menyerang posisi gajah, Leonid Stein menjaganya dengan menteri ke D2. Lalu hitam kembali lagi menaikkan pion E1 langkah, persiapan petak gajah hitam. Dan kali ini coba teman lihat betapa beraninya Leonid Stein melakukan rokade sayap menteri. Memaksa Mikhail Tal menaikkan pion B dan mengancam gajah. Gajah mundur ke B3. Langkah selanjutnya, Tal mengeluarkan gajahnya dan mengancam pion yang ada di E4 dua kali bersamaan dengan kuda. Benteng mencoba mengawal posisi pion dan kali ini diserang 3 kali. Pion E4, kuda ke C5. Leonid Stein tetap tenang teman-teman. Ini masih dalam keadaan baik. Apa langkah berikutnya? Dia melakukan penyederhanaan permainan. Memukul kuda dengan gajah. Tal tidak punya banyak pilihan, memukul gajah dengan pion. Dan langsung Leonid Stein menaikkan menteri ke F4, menyerang posisi pion yang ada di F6. Pion tersebut dilindungi oleh gajah di E7. Dan menteri bergeser ke G4. Melihat hal ini, Mikhail Tal sangat tidak nyaman karena posisi pion yang ada di G sudah tidak ada. Tal memutuskan untuk rokade sayap menteri. Langkah selanjutnya, Leonid Stein sangat menakjubkan. Menaikkan gajah mengajak pertukaran. Ini posisional teman-teman. Dan Mikhail Tal mengabaikan itu, dia menaikkan pion mengancam posisi kuda. Penyerahan terjadi, gajah bertukar posisi skak dan hitam memukulnya dengan raja. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman maksud dari Leonid Stein setelah menaikkan kuda ke D5. Ini bukan pengorbanan teman-teman, melainkan ini langkah posisional. Karena pertukaran perwira akan terjadi di sini. 2 langkah ke depan, setelah Tal memukul kuda dengan pion, maka pion dipukul dengan pion. Gajah terancam. Hitam tidak akan mungkin memindahkan gajahnya. Kita berandai apabila gajah berupaya untuk menyelamatkan diri ke F8. Jelas terlihat benteng yang D dan H sudah terhalang. Maka dari itu, putih di sini akan memainkan kudanya ke C6, mengancam menteri dan mengancam benteng. Menteri turun ke B6, lalu kuda memukul benteng, dan menteri memukul kuda tentunya. Langkah selanjutnya, skak, menteri ke B4. Raja bergeser ke A7. Dan langkah yang terbaik dilakukan oleh putih di sini pasti menggeser kembali menterinya ke H4, mengancam posisi pion. Walaupun kalah perwira, tetapi menang posisi teman-teman. Nah, setelah gajah keluar ke E7, maka menteri mengancam kembali pion yang ada di F7. Langkah perandaian ini saya berikan kepada teman-teman agar teman-teman paham bahwasanya satu perwira akan didapatkan oleh putih. Setelah pion mengancam kuda, kuda bergeser ke A4. Lalu putih menaikkan benteng ke D3. Kuda mundur menyelamatkan diri dan benteng berada di A3.
Langkah terbaik hitam dengan posisi seperti ini menurunkan gajah melindungi kuda. Jelas, menteri ke E2, ada ancaman skak. Walaupun terlihat di sini hitam mendahului untuk skak, tapi raja bergeser. Apabila hitam memukul pion, maka menteri akan pukul pion dan skak. Raja bergeser ke B8 dan langsung dikejar oleh menteri, skak. Dan langkah benteng ke C3 membuat raja hitam mati konyol. Kita kembali ke partai aslinya. Teman-teman harus dapat pahami apa yang saya terangkan, itulah maksud dari strategi yang dilakukan oleh Leonid Stein. Makanya dia mengorbankan kudanya berdampak seperti ini. Mikhail Tal mengetahui itu teman-teman, maka dia tidak menurunkan gajah. Dia melakukan langkah bebas menurut saya. Di sini dia tahu gajahnya pasti akan tumbang. Maka dia menaikkan benteng ke D7 berupaya satu langkah melindungi gajahnya. Tapi ada kuda yang ke C6 dilakukan oleh Leonid Stein. Menteri memukul pion. Lalu Leonid Stein memukul pion dan skak. Raja bergeser ke C7. Dan jelas, Leonid Stein telah kembali mendapatkan perwira yang tertukar. Mikhail Tal mengancam menteri, lalu menteri menukar menteri. Mikhail Tal menghindar, teman-teman. Dia menaikkan menteri ke C4. Lalu kuda beraksi kembali, menempatkan diri ke C6, mengancam posisi benteng. Benteng kembali mengancam posisi menteri. Dan Leonid menaikkan menteri ke A5, skak. Ditutup oleh benteng. Langkah berikutnya yang terbaik oleh putih. Yaps, menggeser rajanya, menghindari posisi pimpinan dari menteri hitam. Kali ini Mikhail Tal menaikkan kembali kuda ke A4. Langsung diserang oleh Leonid Stein, teman-teman. Dia tidak mau mendapatkan menteri yang diberikan oleh Mikhail Tal setelah Mikhail Tal pukul pion dengan kuda. Karena pada dasarnya, apapun yang dilakukan oleh Mikhail Tal merupakan pengorbanan, itu adalah racun. Dia tidak ribet memikirkan ini, teman-teman. Maka dengan kondisi seperti ini, dia tidak memakan menteri, tetapi menggeser raja ke C1. Dan langkah Mikhail Tal berikutnya, mengajak pertukaran menteri. Leonid Stein membiarkan itu, menaikkan benteng ke E3. Lalu Mikhail Tal menggeser kembali rajanya ke B7. Benteng mengancam menteri kembali. Dan Tal tidak mau mengajak pertukaran. Walaupun itu terjadi, biarlah Mikhail Tal yang melakukannya. Tal menaikkan benteng mengancam posisi menteri. Dan Leonid menurunkannya menteri ke A3. Sangat posisional posisi ini, teman-teman. Telah terjadi kesepakatan untuk pertukaran menteri. Dengan kondisi seperti ini, Leonid mengambil kesempatan. Karena apa, teman-teman? Setelah Mikhail Tal memukul pion yang ada di D3, bagi saya ini langkah blunder, tetapi saya tidak tahu apa tujuan dari langkah Mikhail Tal tersebut. Tapi yang jelas, Leonid menaikkan kuda dan posisi skak. Di kondisi ini, Mikhail Tal menyerah. Dan apabila kita lanjut, benteng pukul kuda, dan jelas, benteng pukul benteng. Kuda yang dimiliki oleh hitam tidak akan bisa selamat. Karena apabila raja naikkan ke B6, mengancam posisi benteng, maka benteng tinggal mudah saja turun ke A4. Ini langkah krusialnya, teman-teman. Mikhail Tal memukul pion dengan benteng. Saya tidak tahu tujuannya. Tapi yang jelas, karena serangannya sudah gagal, dia sedikit frustasi melakukan langkah. Ambil pelajaran pentingnya, teman-teman. Saya sudah buat sesederhana mungkin bagaimana Leonid Stein melakukan pertahanan yang sangat rapi. Langkah posisional yang dilakukannya membuat Tal kebingungan melakukan serangan dari sayap mana. Itulah dia, teman-teman. Jangan terburu-buru mengambil langkah, pikirkan, baru melangkah. Jangan lupa juga dukung channel ini, teman-teman. Saya akan memberikan pertandingan pecatur-pecatur dunia dan menganalisisnya sederhana mungkin. Tombol subscribe dan like. Begitu juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jari Pelawai Chess. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.